yang pertama harus ikhtiar maksimal untuk mengumpulkan dokumen, tapi tidak dengan kebingungan atau kepanikan. Jadi kalau misalnya mengumpulkan berkas-berkas UKIN kita bingung aja, itu nggak akan selesai-selesai. Jadi yang pertama, Bapak Ibu bikin satu draft atau checklist ya atau timeline gitu ya. Misalnya dari 6 komponen itu, kira-kira mana yang paling bisa Bapak Ibu dahulukan? Misalnya, saya sudah siap pencarian informasi karena sertifikat saya banyak. Yaitu sudah tulis aja dulu pakai tulisan tangan di tabel kita. Misalnya kita bikin oret-oretan tabel. Saya sudah punya sertifikat dari tahun 2020, itu ini gitu. Terus kemudian dicentang. Jadi kalau kita membuat tabel, itu akan ketahuan hasil kerja kita. Terus kemudian misalnya kita sudah bikin checklist, kita juga akan mengetahui kira-kira komponen mana yang belum. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, eh, Bapak Ibu dari 6 komponen itu usahakan membuat refleksi diri terlebih dahulu. Karena nanti di setiap masuk komponen, masing-masing komponen itu ada deskripsi. Nah, kalau kita sudah membuat refleksi diri di Word, itu nanti tinggal copy gitu dari Word, kemudian di websitenya UKM PPG. Jadi tidak perlu mengetik banyak lagi gitu. Jadi kita ambil dari refleksi diri masing-masing komponen itu, deskripsinya kita ambilkan dari refleksi diri. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga, Bapak Ibu tetap bekerja sama di kelas ya, misalnya ada ketua kelas, terus kemudian mengalami kesulitan satu sama lain saling membantu karena kelas yang kolaboratif itu pengalaman dari dahulu sampai kemarin yang batch 1 itu menunjukkan bahwa kelas itu selalu menunjukkan kelulusan yang baik gitu ya. Terus kemudian yang keempat, jangan menyepelekan UKIN. Banyak sekali mahasiswa yang bilang UKIN pasti diluluskan gitu. Enggak Bapak Ibu. Jadi tanya aja di tahun kemarin apa ada yang nggak lulus UKIN? Ada. Jadi Bapak Ibu harus usaha maksimal. Jangan bertepuk sebelah tangan ya. Kalau LPTK sudah mengusahakan semaksimal mungkin, Bapak Ibu juga usaha semaksimal mungkin. Cari bantuan apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan. Boleh ke teman di kelasnya, boleh kepada operatornya, boleh kepada rekan sejawatnya. Kira-kira apa yang bisa dibantu oleh teman kita yang lain seperti itu. Tapi ya jangan pasrah bongkoan ya. Maksudnya kalau udah dibantu, ya udah aku pasrah aja, ini minta tolong ya. Jangan seperti itu juga. Terus kemudian apakah UKIN itu dinilai betul-betul dinilai Bapak Ibu? Jadi makanya ada juga yang tidak lulus UKIN gitu ya. Karena itu terpantau langsung oleh websitenya Kemendikbudristek gitu. Terus yang kelima, Bapak Ibu, UKIN itu dienakin aja ya. Yang penting setiap hari Bapak Ibu berproses dan berprogres ya. Kira-kira hari ini saya bisa mengumpulkan secara maksimal komponen apa dulu. Kemudian di checklist. Kemudian besok apa lagi gitu. Jadi akan ketahuan progres kerja kita. Kalau misalnya Bapak Ibu cuma bingung, ini gimana ya? Ini gimana ya? Nah, itu nggak akan selesai-selesai gitu. Itu beberapa tips. Terus kemudian tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Galih, jangan menunggu injury time. Karena banyak sekali permasalahan ketika di injury time. Ya, tadi sudah disampaikan sama Pak Galih. Pokoknya Bapak Ibu kalau mengalami kesulitan segera aja mencari bantuan sebisa mungkin dengan orang-orang terdekat atau teman satu kelas gitu ya. Kemudian ini saya bacakan pertanyaan dari atas ya. Yang pertama, ini ada pendaftaran UKIN dimulai tanggal 3 ya Bapak Ibu ya. Tanggal 3 sampai tanggal 6 tadi ya di UKM PPG. Terus kemudian berkas portofolio itu diunggah dulu ke Google Drive, YouTube, baru kita masukkan ke laman portofolio UKM PPG. Nah, untuk berkas portofolio, boleh Bapak Ibu nanti diuploadnya melalui link Google Drive, tapi jangan lupa dibuka ya di publik.
untuk umum, jangan dikunci karena kalau dikunci nanti banyak penguji itu tidak mau mencari. Kalau penguji yang mau mencari biasanya ditanyakan, ini belum dibuka gitu. Tapi kebanyakan penguji itu tidak mau mencari. Jadi boleh dikumpulkan di Google Drive dulu, dipilah-pilah sesuai komponen, tapi linknya di publik gitu. Untuk YouTube memang praktek ngajarnya memang harus dimasukkan di YouTube gitu ya. Terus kemudian berapa yang minimal kita upload jumlah sertifikat. Pokoknya 3 tahun terakhir. Kalau misalnya Bapak Ibu punya banyak ya upload aja banyak. Karena nanti bisa saling mana yang bisa di-up dulu. Maksudnya yang paling banyak sertifikat, ya udah sertifikat dibanyakin. Mungkin nanti prestasi tidak ada. Nah itu mungkin nanti bisa membantu gitu Bapak Ibu ya. Terus kemudian apa mengajarnya modulnya bebas, tidak sesuai jurusan sertifikasi. Nah, ini misalnya PAI bikin modul ajar dan prakteknya apa gitu. Gimana Pak Galih? Kayaknya nggak boleh ya. Pripun nih Pak Galih? Ya boleh, tapi enggak lulus, itu aja Bu. Oh gitu, baik. Di garis bawahi ya Boleh, tapi Bapak nggak Ibu, lulus. boleh mengajar modulnya bebas. Yang ngajar PAI mau bikin modul ajar matematika, terus Olahraga gitu. kemudian olahraga, tapi nggak Nggak lulus gitu ya. lulus. Nah itu yang Iya, tapi perlu tidak lulus, ya digaris-garis. boleh aja. Mubazir Yang, itu Bu. yang digarisbawahi itu jadi ngeri ya. Mubazir itu Bu. Astagfirullahaladzim. Ya makanya kalau PAI ya PAI aja, akidah akhlak ya akidah akhlak aja gitu ya Bapak Ibu. Jangan mencari jalur lintas yang lain lah gitu ya. Terus kemudian tidak usah PTK. Iya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Gale untuk perangkat pembelajaran tidak usah PTK. Tapi PTK itu masuk di penelitian dan publikasi di komponen 1 ya. Tapi PTK-nya PTK yang sebelum PPG gitu Bapak Ibu. Terus covernya ya cover sekolahnya Bapak Ibu kan Bapak Ibu belum PPG. Kalau PTK yang covernya UIN kan kemarin untuk tugas PPG gitu ya. Jadi jangan lupa diraupinya yang bagus gitu ya. Jangan sampai ada yang bocor. Kemudian saya belum mengerti mengenai refleksi diri. Apakah di refleksi diri merefleksikan penelitian, pencarian informasi baru, dan inovasi, atau ada poin-poin tersendiri yang direfleksikan, misalnya LKPD, media, RPP. Nah, iya Bapak Ibu, untuk refleksi diri itu merefleksikan 5 komponen yang lainnya. Untuk prestasi dan pengabdian itu memang sunnah, tapi kalau misalnya itu bisa dimaksimalkan ya nggak apa-apa. Jadi meskipun sunnah itu bisa membantu, itu bisa menolong yang lainnya. Refleksi itu dari penelitian atau publikasi, misalnya permasalahan yang dihadapi gitu kan ya, bentuk tabelnya. Nah, bentuk tabelnya itu, bentar. Bentuk tabelnya itu kan kegiatan refleksi, permasalahan, perbaikan, tahun atau semester, dan keterangan. Nah, itu masukkan minimal masing-masing komponen 1, 3, 4, 5, 6, itu masuk di refleksi, satu-satu minimal. Tapi kalau bisa, semua yang Bapak Ibu masukkan ke dalam masing-masing komponen, itu masuk ke dalam refleksi. Semakin banyak refleksi, semakin bagus. Seperti halnya ketika Bapak Ibu capek, refleksi itu kan pijet ya. Jadi kalau Bapak Ibu capek, dipijet, itu kan jadi sembuh. Nah, jadi semakin banyak Bapak Ibu refleksi, maka akan semakin bagus gitu ya. Ya minimal 5 itu tadi, tapi kalau mau dimaksimalkan setiap komponen mau dimasukkan 3 ya bagus, lebih bagus gitu. Kegiatan refleksi misalnya yang pertama itu tentang penelitian atau publikasi. Permasalahannya sebagai seorang guru PAI misalnya saya banyak mengalami kendala hasil belajar siswa misalnya
Terus kemudian perbaikannya bagaimana untuk mengetahui evaluasi dari hasil belajar siswa yang belum meningkat. Saya melakukan penelitian tindakan kelas yang berjudul ini gitu. Misalnya tahun 2021 semester 2. Nah, itu bentuk refleksinya seperti itu, Bapak Ibu ya. Itu contoh. Untuk yang lainnya ya hampir sama seperti itu. Ya, saya kasih tips yang pertama tadi, Bapak Ibu setelah menemukan semua komponennya sudah ketemu. Yang satu ada 5 misalnya, yang 3 pencarian informasi ada 20. Terus kemudian yang keempat inovasi baru ada 25 misalnya. Terus kemudian prestasi ada 8, terus pengabdian ada 50 misalnya gitu ya. Nah, itu coba Bapak Ibu masukkan dulu di refleksi berapa-berapa. Jadi nanti enak. Waktu masuk ke dalam masing-masing komponen di link UKM PPG, nanti Bapak Ibu tinggal copy paste dari refleksi deskripsinya gitu. Terus kemudian arahan detail, mohon dikirimkan arahan detail. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Galih, arahan detail tentang panduan dan segalanya ada di link UKM PPG, klik yang kedua. Ya, Bapak Ibu, tentang UKIN semuanya ada di situ, ya. Terus kemudian ini ditanyakan lagi, cover PTK ya pakai logo sekolah. Ya, untuk UKIN cover PTK-nya pakai logo sekolah, minimal dipublikasikan di sekolah. Kalau publikasi PTK di sekolah berarti ada tanda tangan kepala sekolah. Kalau untuk kepala sekolah berarti tanda tangannya ketua yayasan atau pengawas. Buktinya bahwa sudah diseminarkan, sudah dipublikasikan, mungkin dikasih foto di belakangnya boleh gitu ya untuk PTK. Terus kalau prestasi siswa, prestasi kita ya Bapak Ibu, bukan prestasi siswa, prestasi kita. Kalau Bapak Ibu mengantarkan siswa lomba, kemudian siswa itu menang, berarti itu masuk ke dalam pengabdian gitu ya. Ada SK-nya Bapak Ibu sebagai pendamping lomba. Nah, itu masuk pengabdian, bukan masuk prestasi. Kalau prestasi itu prestasi kita sendiri. Gitu ya. Upload portofolio UKIN di mana? Di link UKM PPG ya nanti. Terus kemudian untuk video pembelajaran apakah harus mengaktifkan tanggal ketika perekaman? Ini gimana Pak Galih? Ya nanti di awal itu biasanya nanti kan sambil membawa kartu pendaftaran nanti mengatakan perkenalan nama siapa, mapel apa, LPTK-nya di mana, melaksanakan praktek mengajar UKIN pada tanggal berapa, lokasinya di mana. Itu saja sudah cukup. Jadi gitu, cukup dari awal saja sudah cukup. Berarti biasanya di video bawah itu ada tanggal perekaman, tidak usah nggih Pak Galih? Tidak perlu. Yang penting di bagian awal itu sudah disampaikan. Nggih. Jadi di awal saja. Waktu perkenalan itu Bapak Ibu ya, misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sambil bawa kartu gitu ya, perkenalkan saya siapa gitu. Terus kemudian asal sekolah, mau praktek video judulnya apa, dari LPTK mana dan seterusnya gitu ya. Untuk tanggal perekaman tidak perlu gitu. Ketika praktek pembelajaran, bolehkah menayangkan video dari YouTube? Ini maksudnya untuk video sumber belajar mungkin ya. Kalau untuk video sumber belajar, boleh sih, tapi kalau bisa yang sudah Bapak Ibu buat sendiri, seperti kemarin pada waktu Lokakarya dan PPL seperti itu, tapi ini khusus untuk UKIN kalau bisa. Tapi kalau memang mau ambil video dari YouTube karena mungkin problem based learning misalnya ya, harus mengambil permasalahan yang up to date gitu ya, yang sedang dialami masyarakat sekarang, boleh seperti itu karena itu sebagai video sumber belajar. Boleh. Terus kemudian bagaimana meraup PPTK dan modul supaya nilainya tinggi dalam jangka 3 tahun. Modul kan nggak perlu 3 tahun Bapak Ibu ya. Modul ajar ini hanya satu aja yang paling bagus sekarang gitu ya. Kalau PTK ya itu tadi caranya sudah disampaikan di depan ya.
pengumpulan portofolio di satu file apa masing-masing. Nah, ini yang memang sering ditanyakan Pak Gale untuk portofolio itu biasanya dijadikan satu file, kemudian satu folder gitu ya, kemudian uploadnya folder yang sama. Itu nggak boleh Pak Gale? Ya harus satu file, satu upload. Jadi bukan dijadikan satu gitu ya. Jadi satu dokumen, misalnya sertifikat itu satu kali upload. Jadi jangan dijadikan satu. Misalnya ada 10 Mohon maaf, sertifikat, Pak. satu folder gitu ya. Nanti kita untuk yang bertanya nanti kita panggil dulu ya namanya, kita selesaikan dulu. Untuk satu misalnya sertifikat ada 7 gitu. Jadi Bapak Ibu upload 7 kali. Bukan 7 sertifikat dijadikan satu folder gitu ya Bapak Ibu. Oke. Pemberian untuk yang digunakan RPP atau modul. Modul Bapak Ibu ya. Tadi cuman untuk yang rubrik, untuk yang rubriknya itu memang ada yang masih RPP tadi ya, tapi RPP yang dimaksud itu adalah RPP Kurmer, ya modul ajar Kurmer, bukan yang ke-13. Bentuk berkas portofolio itu dikirim pakai format PDF. Iya, PDF Bapak Ibu ya. Kalau misalnya nggak pakai Google Drive, pakai PDF yang lebih aman. Apakah nanti ada plagiatnya? Ada Bapak Ibu ya. Apakah nanti ada plagiatnya? Iya ada. Apalagi kalau misalnya Bapak Ibu inovasi, karya inovasi, itu makanya harus membuat fakta integritas khusus karya inovasi yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Gali. Jadi kalau bukan karyanya itu bisa kena plagiasi ya. Terus kemudian kalau PTK ke tanggal 31 Agustus 2023 apa boleh Pak Gali? Agustus 2023 itu sudah masuk PPG apa dereng Pak Gali untuk batch 2 ini? Ya pun. Sudah, oh berarti nggak boleh. Harus sebelum ini ya. Pada pencarian informasi baru, kalau sertifikat 40 JP butuh berapa sertifikat? Tadi sudah disampaikan bahwa untuk pencarian informasi baru, Bapak Ibu punya sertifikat berapapun, diupload aja. Ya. Pada tabel karya inovasi di kolom pengesahan, contoh penulisannya seperti apa? Oh, untuk surat keterangan, surat keterangan kepala sekolah tentang karya inovasi, contohnya seperti ini. KOP ya, lembaga, terus di bawahnya yang menerangkan di bawah ini nama kepala sekolah, itu yang menandatangani kepala sekolah, nama siapa kepala sekolahnya, terus kemudian menerangkan bahwa namanya Bapak Ibu, terus telah membuat karya inovasi berupa misalnya media big book gitu ya, media big book yang berjudul Aku Anak Saleh misalnya gitu, yang telah dibuat pada tanggal 25 April tahun 2022. Nah, terus kemudian tanda tangani kepala sekolah. Gitu. Itu contoh surat keterangan inovasi dari kepala sekolah. Karena inovasi itu memang harus disertai dengan surat keterangan inovasi. Beda dengan fakta integritas. Kalau fakta integritas itu kita sendiri yang membuat, dikasih materai, kita yang menandatangani. Tapi kalau surat keterangan inovasi itu yang memberikan surat keterangan adalah kepala sekolah, gitu ya. Kemudian ini jika sudah daftar UKM BBG, oh ya. Oh, terima kasih. SKL kita dapat dari mana maksudnya untuk download SKL? Oh, yang tadi di UKM PPG ya. Refleksi diri, kemarin sudah ada beberapa sih Bapak Ibu yang minta ke saya untuk beberapa contoh ya. Contoh dari ini contoh-contoh dokumen UKIN gitu ya. Setiap tahun itu pasti ada yang lengkap ya, ada mahasiswa yang paling lengkap, paling bagus itu biasanya kita jadikan contoh dengan izin dari pemiliknya gitu. Boleh Bapak Ibu lihat sebagai belajar gitu ya. Oh, ini seperti ini. Oh, contohnya publikasi ilmiah di sekolah itu seperti ini gitu.
Untuk durasi video pembelajaran 30-40 menit ya Bapak Ibu. Untuk yang nggak lulus UKIN itu apa? Ada dokumen yang tidak dikumpulkan. Iya, biasanya yang tidak lulus UKIN itu menyepelekan. Terus kemudian sudah dimotivasi, ayo segera upload, ayo segera upload. Biasanya eh, belum upload juga. Terus tidak berusaha mencari bantuan atau bagaimana gitu ya Bapak Ibu. Makanya berusaha semaksimal mungkin dulu gitu ya. Kalau bisa setiap komponen ada, terutama yang wajib ya. Kalau apa namanya pengabdian kan saya kira di sini Bapak Ibu semuanya pasti ada yang jadi pengurus takmir, ada yang panitia pas, PHBI, PHBN pasti semua punya. Meskipun itu sunnah, kalau banyak diupload aja ya. PTK-nya kelasnya bebas ya, bebas. Masalah PTK apakah boleh materinya berbeda? Boleh. Untuk sertifikat masuk di poin berapa? Pencarian informasi di komponen 3 ya untuk sertifikat. Untuk penilaian UKIN itu tertera tadi di jadwal Zoom. Maksudnya gimana? Iya, nanti setelah Bapak Ibu upload tanggal 3 sampai tanggal 6, itu setelah itu dinilai Bapak Ibu sesuai jadwal. Dan tidak ada perpanjangan waktu. Uploadnya tidak ada perpanjangan waktu, penilaiannya pun tidak ada perpanjangannya waktu. Ya, jadi sesuai jadwal dari Kemdikbudristek. Iya, untuk refleksi tadi sudah saya sampaikan, minimal setiap komponen direfleksikan ya, minimal ya 1, berarti kalau 1 ada 5 refleksi, tapi kalau komponennya isinya banyak ya 2 atau 3 direfleksikan gitu. Mohon izin Ibu. Oke, sebentar ya. Ini yang lainnya hampir sama. Selain video langsung kita unggah iya. Untuk RPP itu RPPMA saja atau ditambah RPPP 5. Nah, Bapak Ibu, kuncinya di UKIN adalah ketika tidak ada yang diminta sesuai dengan draft, jangan ditanyakan. Apa Bapak Ibu mau ditambah RPPP 5? Mau ya? Jadi kalau tadi yang diminta adalah RPP Kurmer untuk pembelajaran dan modul ajar. Kurmer untuk pembelajaran saja itu aja Bapak Ibu ya, tanpa RPP P5 ya, tanpa RPP P5, tanpa PTK untuk praktek pembelajarannya gitu ya. Terus kemudian ini di Google Drive sudah hampir sama. Refleksi sama dengan PTK. Oh, enggak sama ya, refleksi ada sendiri. PTK masuk di refleksi gitu. Untuk surat pernyataan inovasi bermaterai, setiap karya untuk karya inovasi fakta integritas karya inovasi bermaterai 1 dijadikan 1, ada tabel bawahnya 1 materai saja Bapak Ibu. Kalau karya inovasinya Bapak Ibu 50, berarti kalau misalnya satu-satu harus beli materai 50 kalau satu-satu. Enggak ya Bapak Ibu. Jadi fakta integritasnya 1 aja, bikin tabel, di bawahnya pernyataan itu bikin tabel apa saja karyanya, terus kemudian di bawahnya dikasih materai 1 gitu ya. Mengenai video pembelajaran pada poin tampakkan muka ceria, senyum ramah. Saya alhamdulillah memakai nikob. Tidak mungkin nikob ini saya buka mengingat oh iya. Tapi meskipun pakai nikob Bapak Ibu kelihatan kok ya dengan suara yang ceria, dengan suara yang semangat, yang ramah itu tetap kelihatan dari suara gitu ya. Karena kalau misalnya lemes meskipun nggak pakai nikob itu juga sama aja. Di monggo Ibu nggak apa-apa. Kita tidak memaksa untuk membuka itu karena itu bisa terlihat dari suara Bapak Ibu gitu ya. Suaranya Ibu gitu ya. Semangatnya itu terdengar dari suaranya. Jadi nggak apa-apa, monggo dipakai aja. Bolehkah berkas portofolio dimasukkan ke Gold? Iya, boleh. Terus lomba Agustusan tingkat sekolah nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Minimal Bapak Ibu pernah berprestasi di tingkat sekolah RT RW. Boleh dimasukkan ya. Kalau misalnya
nggak punya sama sekali ya minimal gitu. Tingkat sekolah, tingkat 7 atau RT RW boleh. Kalau ada kecamatan ini boleh gitu ya. Pokoknya apa yang Bapak Ibu punya sesuaikan dengan komponennya, jangan salah masukkan, upload aja. Itu kuncinya UKIN ya. Video video boleh dari YouTube. Iya boleh. Memang video untuk praktek pembelajaran itu dimasukkan dulu ke YouTube Bapak Ibu. Karena nanti yang diupload adalah link YouTube-nya, bukan link Google Drive. Jadi video praktek diupload di YouTube dulu, baru link YouTube-nya ditaruh di UKM PPG gitu ya. Untuk video tadi yang untuk media pembelajaran, boleh Bapak Ibu menampilkan video dari YouTube sebagai video sumber belajar. Mau Ibu, izin Bu, tanya Bu. Sekalian ini untuk upload portofolio ini Bu ya. Iya. Berarti tidak harus ke Google Drive Bu ya? Portofolio ini. Tidak harus. Boleh langsung PDF. Oke. Boleh langsung PDF, dikumpulkan dulu di foldernya sendiri, dikasih setiap komponen satu-satu semuanya untuk melihat sudah punya kita sudah lengkap apa belum. Nanti pada waktu tanggal 3 tinggal upload. Kalau misalnya PTK itu kan jumlah filenya banyak ya, halamannya banyak ya. Jadi kalau untuk lebih mudahnya memang di Drive, tapi kalau mau langsung PDF nggak apa-apa gitu ya. Terus untuk video tadi sudah disampaikan sama Pak Galih ya. Bajunya yang penting bebas rapi. Misalnya pakai kaki boleh, hitam putih boleh, batik boleh. Kalau misalnya batiknya kuning ya jilbabnya kuning atau biru gitu ya. Pokoknya jangan terlalu berseberangan gitu. Kemudian ada yang kemarin itu pakai blangkon gitu ya. Boleh Bapak Ibu silahkan. Yang penting bebas rapi sopan gitu ya. Untuk penciptaan lagu Mars, apakah cukup menggunakan notasi angka saja ataukah harus dengan not balok juga? Oh ini untuk karya inovasi ya. Boleh Bapak Ibu silahkan disesuaikan saja. Ini bisa masuk untuk karya inovasi. Untuk poin prestasi kalau tidak ada dokumennya gimana? Enggak apa-apa karena itu sunnah Bapak Ibu ya. Apakah RPP dan LKPD bisa masuk ke karya inovasi? Kalau RPP enggak bisa, kalau LKPD bisa. Kalau LKPD bisa masuk ke karya inovasi, kalau RPP tidak bisa, ya. Tapi LKPD-nya harus LKPD yang inovatif. Misalnya Bapak Ibu LKPD-nya pakai Kahoot, pakai Wordwall, pakai ini atau LKPD yang interaktif gitu ya bentuknya, boleh. Itu karya inovasi. Assalamualaikum Ibu. Untuk modul ajarnya apakah boleh RPPK 13? Nah, kalau sudah modul ajar namanya berarti kurmer, bukan lagi K13 Bapak Ibu ya. Kalau namanya modul ajar itu berarti sudah kurmer, bukan RPP K13 ya. Halo, Assalamualaikum Bu. Ya sebentar ya, saya selesaikan dulu biar yang ini selesai. Karena kesepakatan kita tadi sebelumnya di chat ya. Sebentar ya, nanti kita panggil. Karya inovasi ini hampir sama. Karya inovasi boleh LKPD, PPT berupa materi ajar, PPT interaktif boleh masuk karya inovasi. Terus kemudian upload PTK selama PPG tidak boleh Bapak Ibu ya. Jadi PTK-nya sebelum PPG. Jika kepala madrasah swasta yang menandatangani surat keterangan adalah kepala yayasan. Intinya pejabat di atasnya Bapak Ibu. Kalau guru kepala sekolah, kalau kepala sekolah berarti ketua yayasan atau pengawas gitu ya. Pada pemberian pengesahan ini sudah, inovasi fakta integritas sudah. Untuk PTK yang untuk PTK 4 judul PTK boleh tidak harus 4 Bapak Ibu, boleh 1 atau 2 yang penting ada ya. Terus kemudian PPT masuk ya tadi sudah. Pengabdian masyarakat tahun 2021 ya 2020 ya.
Harus tahun 2020 ya Bapak Ibu, sebelumnya tidak berlaku. Tidak pakai e-materai untuk UKIN kali ini masih tetap pakai materai manual ya Bapak Ibu, belum pakai e-materai. Kalau kamu punya prestasi lebih dari 3 tahun, prestasi lebih dari 3 tahun, tapi sebelum usia 40. Gimana ini Pak Galih? Sekarang usianya lebih dari 40. Punya prestasi, tapi sebelum usia 40. Juara MTQ. Tapi Ini sekarang usia sertifikatnya atau sekarang usia usianya orangnya? usia orangnya. Artinya lebih dari 3 tahun. Lebih dari 3 tahun yang lalu. Kalau mau diupload, upload saja, tapi enggak dinilai, gitu. Enggak dapat nilai. Oh, Upload. kalau mau diupload, upload aja Bapak Ibu untuk pernah juara lomba. Paling sama pengujinya cuma diginikan, pernah juara lomba MTQ gitu. Itulah nilainya. Oh, Gitu ya. nilainya 0 gitu aja. Nggih. RPP, ya ini Pak Galih. Tadi sudah mendaftar di UKM PPG. Kartu yang keluar kok untuk UP tanggal 16, bukan kartu UKIN. Gimana Pak Galih? Apa-apa. Ya itu bunyinya seperti itu. Itu untuk UKIN, meskipun di sana di dalamnya berbunyi UP. Itu ya Bapak Ibu. Itu untuk UKIN ya. Itu nanti di dalamnya itu tulisannya UP. Oke. Oke. Maaf Bu, boleh tanya Bu? Untuk pelatih ekskul itu bukan masuk karya inovasi ya Bapak Ibu, tapi masuk pengabdian ya. Itu Sudah inovasinya kira-kira apa? Inovasinya apa sudah. pelatih ekskul itu? Oke, kalau gitu sekarang kita buka sesi tanya jawab berapa orang Pak Gali kira-kira? 3 aja dulu, 3. 3 aja. Halo Saya Bu, urut Assalamualaikum. dari yang paling atas. Bentar ya, saya panggil namanya yang paling atas. Ini ada Pak Aan Syahrudin, SKI dari IAIN. Monggo silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lili. Iya, Saya monggo. ingin menanyakan, saya itu masih bingung dengan refleksi diri, Mbak Bu Lili. Itu gimana deskripsinya itu gimana? Kayak mana? Iya, refleksi diri tadi saya beri contoh satu ya Bapak Ibu, satu tadi. Untuk contoh yang lainnya nanti bisa kami kirim contohnya ya. Kalau misalnya saya membacakan satu-satu sekarang nanti nggak cukup. Jadi contohnya refleksi diri itu misalnya tadi yang saya contohkan adalah di komponen Saya share screen aja penelitian. Bu Lili. Dalam, Saya di share screen. Oke, monggo silakan Pak Gali. Nah, itu. Jadi refleksi diri itu ada 3. Refleksi diri itu ada 3. Kalau boleh semua persyaratannya itu Pak di-share aja. Sudah saya share dari kemarin. Mungkin nanti bisa Nah, ditanyakan. itu sudah di-share Pak. Ya. EPTK-nya, Bapak EPTK mana? Poin Malang Pak. Nah, Kan wali kelas, malah kok belum dapat. Maaf Pak, kendala. Sebentar kemarin Bapak saya Ibu, Ya. biar Pak Galih menjelaskan tentang pertanyaan refleksi diri ya. Nanti saya panggil namanya, oke? Refleksi Monggo, diri Pak itu Galih. ada 3 ya. Pertama yaitu tentang pengembangan diri, ya. Kemudian penelitian dan inovasi, kemudian tentang karya inovasi. Nah, yang pertama ini misalnya nanti tabelnya seperti ini. Jadi nanti bukan mengupload, ditulis dulu di Microsoft Word ya. Jadi misalnya penelitian dan publikasi. Nah, penelitian yang sudah Bapak Ibu kumpulkan di komponen penelitian itu ada berapa? Misalnya Bapak Ibu di komponen penelitian punya 4 PTK. Coba nanti ceritakan, pilih 2 atau 1 dari, kalau 1 kurang nanti nilainya. Pilih 2 aja. 2 PTK yang diceritakan di refleksi diri, di bagian penelitian. Jadi, refleksi diri itu ada 3 komponen. Jadi penelitian dan publikasi itu diceritakan dulu. Ya.
Bapak punya berapa? 3 atau 4? Ceritakan itu, ya. Mulai dari permasalahannya, perbaikannya, ya. Kemudian itu keterangan-keterangan yang dilampirkan dalam tabel. Termasuk pada pengembangan diri. Nah, pengembangan diri itu didapat dari pencarian informasi, ya, misalnya mengikuti workshop, mengikuti pelatihan, membuat RKPD dan seterusnya, itu diceritakan. Nah, di sini nanti menceritakannya ya satu-satu ya, karena tiap semester itu 1 kali. Boleh pengembangan diri, boleh penelitian dan publikasi, boleh karya inovasi ya. Karena kan ada 3 tadi. Ini yang ketiga, karya inovasi ya. Karya inovasi nanti diceritakan juga, misalnya di komponen karya inovasi jenengan punya 4 ya, Bapak punya 4. Nah, itu diceritakan mulai dari kegiatan bagaimana, permasalahannya bagaimana, kenapa kok Bapak membuat inovasi itu gitu ya. Lalu perbaikannya untuk apa sih ke karyanya itu, misalnya jenengan membuat LKPD. Nah, itu untuk apa LKPD itu? Perbaikannya untuk apa? Kemudian tahun, semester, gitu ya, keterangannya itu berupa apa, ada deskripsinya, gitu ya. Jadi nanti sudah ada tabelnya, Pak, yang harus diisi. Nah, untuk persiapan itu ditaruh dulu di Word, gitu ya, diketik dulu di Microsoft Word. Jadi nanti tinggal mindah saja, gitu ya. Oh, Nah, jadi minimal apa ini itu? ada Oh, 6 ya. Jadi ada 6 tabel. refleksi. Ya, boleh refleksi yang pengembangan diri, gitu ya. 2 pengembangan diri, 2 karya inovasi, 2 penelitian itu boleh. Jadi bebas, yang penting jumlahnya 6. Mau merefleksi yang inovasi boleh, yang penelitian boleh, yang pengembangan diri boleh. Oh, siap Pak. Jadi formatnya tuh lebih kurang seperti ini Pak ya, formatnya. Ya, ini dari tabel dari sistem, saya ambilnya dari sistem. Oh ya ya. Oh berarti kami sudah menyiapkan format kayak gini berarti Ya, tinggal mengisi aja kan. ya tinggal Ya, siap ngupload Pak. aja, gitu ya. Ini kan Ya siap Pak. rubrik penilaiannya ini ya. Jadi nilainya 0,5 ya. Satu item itu nilainya 0,5. Satu refleksi ya. Nah, skor maksimalnya adalah 3. Nah, jadi berarti Bapak harus punya 6 Ya, refleksi ya, ya. diri. Siap Gitu. Pak. Begitu Bu Lili. Nggih, Nah, siap terima Pak kasih Gali, Pak terima Gali, terima kasih. kasih Bu Lili. Nggih. Jadi kalau Bapak Ibu pengen lihat tabelnya, itu ada di link UKM PPG yang kedua tadi itu, panduan UKIN. Nah, itu semuanya contoh-contoh tabelnya juga ada di situ. Nanti Bapak Ibu bisa menyiapkan di Word dulu sesuai dengan tabel tersebut. Terus tinggal copy paste di website UKM PPG. Oke, selanjutnya kira-kira gitu ya Bapak. Oke, selanjutnya sekarang Bu Muayyana, SKI 1 dari UIN Malang. Monggo silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pripun kasih Ibu? atas waktunya Ibu. Ya, mau tanya, apakah video sebagai sumber belajar yang saya telah buat itu bisa dijadikan karya inovasi? Berapa durasinya Ibu? Durasinya antara sampai 5 menit akhir batas waktunya. Bisa Nggih, ya? nah itu kalau di karya inovasi itu minimal karya inovasi teknologi sederhana ya Pak Galih namanya. Ya, Nah itu minimal 30 menit nggih Oh, iya, iya, iya. untuk karya inovasi. Untuk masuk ke karya inovasi. Tapi kalau memang misalnya terpaksa dan tidak punya, ya upload aja nanti kebijakan penilai gitu, dinilai atau enggak gitu. Itu kalau misalnya sangat terpaksa gitu ya, Bu. Tapi Iya, kalau iya, misalnya ada yang lain, bisa upload yang lain dulu untuk karya inovasi gitu. iya, iya. Terima kasih Bu. Oke. Nggih. Selanjutnya ada Bapak Khairul Asror dari Akidah Akhlak. Monggo silahkan. Baik, terima kasih Bu. Mau menanyakan terkait dengan video UKIN tadi Bu. Dan yang akan kita unggah ke YouTube itu
30 sampai dengan 40 menit. Nggih. Sedangkan kita mengajarnya itu real begitu. Misalkan untuk tingkat MTS itu 1 jam pelajaran itu 40 menit, Bu. Jadi kalau kita 1 kali pertemuan ada 2 kali 40 menit. Apakah video yang kita unggah itu bisa di skip begitu, Bu, untuk kegiatannya? Itu saja. Nggih, Pak. Jadi bisa diedit, di skip-skip, tapi jangan menghilangkan bagian yang pokok. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Galih, misalnya ini menunjukkan apersepsi. Nah, menunjukkan apersepsi itu ditampilkan sebentar. Terus kemudian di bawahnya mungkin ditulisi apersepsi. Terus kemudian selanjutnya misalnya waktu memberikan motivasi, nah itu di skip sedikit. Terus yang paling banyak, untuk yang paling banyak itu nanti di bagian inti ya, kegiatan inti. Misalnya kalau menggunakan PJBL ya, sintaknya terlalui semua, mulai dari pembentukan kelompok dan seterusnya, misalnya seperti itu terlalui semua. Nah, untuk yang pendahuluan dan kegiatan akhir mungkin bisa sedikit di skip. Kegiatan inti juga, misalnya pada waktu pembentukan kelompok kan nggak harus full, tapi nampak dikit, oh ini pembentukan kelompok gitu. Misalnya presentasi, ada 6 kelompok ya, 1 kelompok aja yang dimasukkan ke video nggak apa-apa, yang penting sudah ada gitu. Contohnya seperti itu. Terus kemudian yang sering lupa, Bapak Ibu, ini mumpung membahas video pembelajaran, yang sering lupa adalah Bapak Ibu guru melakukan refleksi di akhir. Itu yang sering tidak ada nilainya di video praktek pembelajarannya Bapak Ibu. Jadi contoh kegiatan refleksi yang paling mudah adalah bisa melalui jurnal, bisa melalui anak-anak bercerita, menyampaikan pendapatnya, kemudian guru memberikan penguatan. Misalnya dengan pertanyaan pemantik, contohnya, apa yang kalian pelajari hari ini, bagian pembelajaran mana yang paling kalian sukai, dan pembelajaran mana yang belum kalian pahami. Itu contoh pertanyaan pemantik yang paling mudah ketika kita melakukan refleksi. Jadi itu yang sering saya lihat, itu Bapak Ibu lupa melakukan refleksi di akhir. Gitu, ketika penutup. Terus setelah refleksi, ada siswa yang menyampaikan, baru Bapak Ibu guru memberikan penguatan akhir dan gambaran pembelajaran yang akan dilalui di pertemuan berikutnya. Iya, gitu. Iya, matur nuwun, Bu. Nggih, sami-sami. Oke, selanjutnya ada, sudah tidak ada yang angkat tangan ya. Ibu di chat mungkin, mohon dibaca lagi. Oh, nggih, baik. Di chat. Assalamualaikum, Bu. Boleh izin sholat maghrib, Bu? Sholat maghrib? Oh, ini dari mana ini? Dari Papua, Bu. Oh, sudah maghrib. Oh, nggih, Bapak, monggo. Gimana nih Pak Gale? Maaf. Apa kita? Nggih, monggo Bapak. Mohon maaf. Mungkin bisa bertanya. Satu aja gitu, mungkin Pak Gale satu lagi ya. Terus bisa kita lanjutkan di hari besok. Oke, silakan Bapak Hamdan, nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya Bu, BPD di desa itu, Ibu. BPD itu kan bagian dari pengabdian, Ibu. Nggih. Nah, namun SK-nya kan selama 6 tahun itu masa aktifnya. Jadi SK-nya itu mulai 2018 sampai 2024 artinya. Itu masih bisa dipakai. Masih bisa. Nggih, masih bisa. Nanti di stabilo aja namanya Bapak gitu sebelum scan. Iya, bisa Bapak. Nggih. Jadi walaupun bisa tapi dihitung 1 ya itu. Gimana? Dihitungnya 1. Dihitungnya 1 bukan. Nggih, dihitungnya 1, nggih betul. Jadi untuk satu pengabdian saja gitu ya Bapak, meskipun mulai dari 2018 gitu ya, tapi dihitungnya cuma 1 gitu ya. Bisa. Nggih, baik. Alhamdulillah. Makasih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih, karena di
apa namanya di tempat lain teman-teman kita yang dari Papua juga sudah masuk maghrib Pak Galih. Mungkin kita apa namanya kita tutup dulu untuk hari ini. Kita bisa Bapak Ibu bisa sambil menyiapkan. Maaf Nanti Ibu. kalau misalnya ada pertanyaan disimpan, ditulis, besok kita ketemu boleh ditanyakan lagi. Mungkin gitu nggak Pak Galih? Berapa menit Ya, Ibu? besok. Siap. Tunggu dulu, mau tanya lagi nih Bu. Besok Bu. Tidur Besok malam ya, yang baik. disimpan, ditulis besok ya Bapak Ibu. Oke. Apa Oh, besok? untuk link pendaftaran nanti mungkin sama Pak Galih sudah dikirim ya Bapak Ibu, atau dicari di Google Bapak Ibu UKM PPG langsung muncul nanti ya. Gitu. Baik Bapak Ibu semuanya, nanti Bapak Ibu silakan menulis pertanyaan-pertanyaan. Kita ketemu lagi besok dan bisa Bapak Ibu tanyakan kembali. Oke? Lili, itu tidak bisa tidur Bu. Ingat terus Bu. Iya, tapi harus tetap tidur ya Bu ya. Harus tetap tidur ya. Iya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama ya, nggak apa-apa, pelan-pelan. Yang penting Bapak Ibu terus berprogres. Nah itu dibantu sama Pak Badrut Tamam itu sudah ada link UKM PPG ya. Monggo Bapak Ibu silakan menyalin. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang memang sudah bisa, sudah berhasil dan sebagainya, jangan lupa berbagi ya Bapak Ibu, karena sukses bersama itu lebih keren dan bermanfaat ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Galih yang selalu sabar membersamai kita semua. Kami mohon maaf Bapak Ibu ya karena keterbatasan waktu. Kita berjumpa lagi besok. Terima kasih juga teman-teman yang dari LPTK lain yang sudah bergabung dan belajar bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri. Kan lulus Bapak Ibu semuanya. Iya, Semoga amin. lulus semua. Amin. Tetap semangat, maksimalkan ikhtiar dan tawakal ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya. Kita tutup hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Berkalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Bapak Ibu Terima besok. kasih. Terima kasih Bapak Galih. Jangan lupa besok. Musim penghujan, dinginnya angin semakin menderu. Kepada Bapak Ibu semua kami ucapkan selamat Hari Guru. Hari Guru Nasional tahun 2023, maju bersama rayakan Merdeka Belajar. Baik Bapak Ibu semua, untuk mengawali kegiatan kita siang hari ini, mari kita bersama-sama mengawali